Oke, kembali lagi dengan channel Bali Pengajar. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mekanisme seleksi BUSN P3K 2022. Oke, lebih tepatnya dalam kita membahas bagaimana pembuatan akun SCN bagi teman-teman pejuang SN, karena rencana akan dalam waktu dekat akan dibuka dalam akses pembuatan akun di situs SCN BKN. Oke, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, support kami dengan like dan subscribe channel ini agar kami tetap memberikan informasi tentang dunia pendidikan dan matematika. Oke, selamat menyaksikan. Oke teman-teman pejuang SN, ini ada mekanisme dalam pembuatan akun di situs SSCISN. Dimulai dari pendaftaran teman-teman. Ini terutama bagi teman-teman P2 dan P3, yaitu teman-teman dalam mekanisme yang kedua. Dalam P2 dan P3 ini adalah guru yang terdaftar sebagai ex-THK2 dan guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik minimal 3 tahun. Nah, langkah-langkahnya itu adalah, yang pertama adalah daftar akun SCN. Oke, situsnya di sini ada di link deskripsi teman-teman. Kemudian login di akun SCISN yang telah dibuat, kemudian lengkapi biodata, persyaratan dokumen, memilih informasi untuk mengikuti seleksi, melakukan resume pendaftaran, dan menghasilkan sebuah portofolio dari pendaftaran ini. Jadi untuk login, reaktivasi akun di halaman SCISN. Oke, setelah membuat akun, maka otomatis dia login lagi untuk pemutahiran data ya, pertama biodata diri, kemudian maka selanjutnya itu memilih informasi, mengikuti seleksi, dan melakukan resume pendaftaran dan hasilnya portofolio. Oke, ini langkahnya pertama, pengecekan identitas. Di sini langkah yang pertama ini adalah kita menginput nick terutama, dan sesuai dengan video sebelumnya bahwa nick itu harus sinkron antara Dapodik dan akun di Dukcapil teman-teman, karena tidak akan terbaca jika tidak sama atau tidak sinkron. Di sini ada nick, penginputan nick sesuai dengan KTP, kemudian nomor kartu keluarga, kemudian nama lengkap sesuai KTP, kemudian tempat tanggal lahir sesuai KTP, kemudian tanggal lahir sesuai KTP, kemudian nomor handphone yang aktif, email aktif, dan terakhir ada captcha. Oke, apabila muncul pesan galat, nick dan nomor kakak tidak sesuai, silakan ikuti instruksi pada pesan galat tersebut, bukan menghubungi instansi atau badan kepegawaian selaku panitia seleksi nasional. Oke, ini sebagai catatan, kayaknya semua hal yang berbau error atau galat yang Anda temukan berarti tidak perlu menghubungi panitia nasional, karena sudah ada keterangan di galat tersebut. Contohnya ini, mohon maaf, nick dan nomor kakak tidak sesuai, silakan hubungi Hal Dukcapil atau melapor ke dinas Dukcapil setempat. Ini sesuai dengan video sebelumnya, bahwa catatan bagi teman-teman yang akan melakukan pembuatan akun di SCISN itu harus sinkron antara nick di Dapodik dan Dukcapil teman-teman. Silakan mengecek apakah nick Anda itu sudah terdata di akun Halo Dukcapil dan sesuai dengan yang ada di Dapodik teman-teman. Oke, dan pastikan memasukkan data sesuai dengan KTP. Ini sebagai catatan teman-teman bahwa data yang diisi di sini harus sesuai dengan KTP. Oke, kemudian langkah yang kedua yaitu melengkapi data teman-teman. Di sini yang nomor satu ini adalah email aktif, kemudian ada nama lengkap tanpa gelar sesuai jasa. Ingat, sesuai jasa teman-teman, tanpa gelar. Nomor 3 adalah password yang rencana
yang akan digunakan nanti untuk login akun teman-teman. Jadi bukan password email, tapi password yang akan Anda gunakan. Gitu kan ya. Kalau memang passwordnya sama dengan password email ya nggak masalah. Tapi intinya password yang akan digunakan untuk login nanti. Yang keempat ini adalah konfirmasi password. Oke, yang kelima ini ada pertanyaan pengaman. Apabila digunakan apabila Anda lupa tentang password, maka untuk masuk ke akun Anda bisa diminta bantuan dengan pertanyaan pengaman ini. Dan ini jawaban pengaman 1. Nomor 7 ini adalah pertanyaan pengaman 2, dan nomor 8 jawaban pengaman 2. Oke. Nah, kolom yang merah ini adalah kolom nick, nama, nomor handphone, dan tanggal lahir sesuai KTP. Sudah diisi otomatis sesuai dengan tahap sebelumnya. Jadi yang merah ini antara nama, nick, dan nomor handphone ini adalah tidak bisa dirubah karena ini sudah diisi otomatis, teman-teman. Jadi perkataan sebelumnya. Dan ini yang 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini harus diingat, teman-teman. Karena ini adalah untuk Anda bisa login lagi. Jadi apapun password dan pertanyaan dan jawabannya ini minimal diingat supaya ini digunakan di saat Anda bisa login. Oke, selanjutnya ini masih di langkah yang kedua, yaitu melengkapi data. Di bawahnya ada nomor 9, ini adalah tempat lahir sesuai KTP. Oke, nomor 10 ini kabupaten kota lahir sesuai ijazah. Ingat kabupatennya ini sih, walaupun dan itu harus sesuai dengan ijazah. Oke, kemudian yang ke-11 ini nomor 10 ya, ini tempat kabupaten. Yang lingkari merah ini adalah kolom nick, nama, handphone, dan tanggal lahir sesuai KTP, itu sudah terisi otomatis. Oke, nomor 11 ini adalah tanggal lahir sesuai ijazah. Ingat, sesuai ijazah. Yang ke-12 ini adalah jenis kelamin. 13 ini adalah upload KTP. Untuk filenya JPG atau JPEG dengan ukuran maksimum 200 KB, teman-teman. Ingat, 200 KB dan bentuk JPEG atau JPG. Nah, nomor 14 adalah upload swafoto, teman-teman. Maksimum 200 KB dan formatnya pun JPEG atau JPG, teman-teman. Nah, saya rasa ini langkah-langkah yang hampir mirip dengan pendaftaran CPNS, teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah sering daftar CPNS, ini hal yang sudah pernah teman-teman lakukan. Dan yang terakhir adalah pengisian CAPTCHA. Kemudian klik lanjutkan kalau memang sudah dirasa sudah terisi semua. Oke, selanjutnya ini langkah ketiga, yaitu pengecekan ulang data. Nah, setelah masuk ke menu ini, maka terdapat data-data yang sudah diisi pada menu sebelumnya. Oke, langkah ini bertujuan untuk mencocokkan kembali data yang sudah terisi jika sudah yakin benar seluruhnya. Nah, kalau memang sudah teman-teman merasa yakin bahwa datanya sudah sesuai, maka bisa melanjutkan dia mengklik yang ini, proses pendaftaran akun, dan pastikan data sudah terisi benar, karena tidak bisa memperbaiki, teman-teman, atau mengulangi kembali tahap ini. Ini perlu ketelitian, terutama tentang nama dan sebagainya. Ini teliti lagi, dikonfirmasi lagi dengan dokumen yang ada. Kalau dirasa sudah benar, maka bisa melanjutkan proses pendaftaran akun, teman-teman. Oke, ini hasil bentuk pendaftaran akun seperti biasa. Ini print out dan bentuk bahwa teman-teman sudah mendaftarkan akun. Nah, setelah proses pendaftaran akun akan muncul kartu informasi sistem seleksi calon ASN seperti ini. Dan ini biasanya di print dan biasanya dalam bentuk PDF. Oke. Nah, setelah itu kembali lagi ke akun SCN dengan cara melogin dengan menggunakan nick dan password yang telah dibuat pada tahap sebelumnya, teman-teman. Itu sebabnya tadi selalu diingat password yang telah dibuat karena untuk login lagi ke sini dengan menginput nick dan password untuk bisa masuk ke langkah selanjutnya. Oke, dalam langkah selanjutnya, langkah pertama adalah pengisian biodata.
Yang pertama ini ada nama lengkap tanpa gelar dan sesuai ijazah. Saya ulangi, sesuai ijazah teman-teman. Yang kedua, gelar ijazah. Oke, ini yang dimaksud nomor 2 ini adalah gelar depan ijazah. Maka jika teman-teman tidak memiliki gelar depan, maka diisi tanda strip. Oke, nomor 3 ini adalah tempat lahir. Ingat, kabupaten atau kotanya teman-teman. Dan sesuai ijazah. Nomor 4 ini adalah tanggal lahir sesuai ijazah. Nomor 5 email. Oke, email aktif ya teman-teman. Nomor 6 ini adalah jenis kelamin. Nomor 7 ini adalah jenis disabilitas. Kemudian nomor 8 gelar belakang. Jika tidak ada gelar belakang bisa isi strip. Oke. Dan gelar belakang ini sesuai ijazah ya teman-teman. Kemudian nomor 9 ini adalah alamat sesuai KTP. Dan nomor 10 ini adalah keterangan tentang sedang mengikuti program beasiswa atau tidak. Itulah teman-teman langkah yang pertama. Kemudian langkah selanjutnya ini, di bawahnya ini ada alamat domisili. Oke, nomor 12 ini adalah provinsi domisili. Oke, yang ke-13 adalah kabupaten atau kota domisili saat ini. Oke, nomor 14 ini adalah akun media sosial. Kalau memang ada akun Facebook yang sering digunakan, bisa diisi, atau Instagram dan sebagainya. Yang nomor 15 adalah tinggi badan dalam bentuk sentimeter ya teman-teman. Yang ke-16 ada status perkawinan. Yang ke-17 ini agama. Dan nomor 18 ini adalah nomor telepon yang aktif. Dan nomor 19 ini adalah nomor ponsel yang aktif. Oke, setelah itu yang terakhir adalah pengisian CAPTCHA. Dan apabila sudah terisi semua, maka silakan klik lanjutkan. Oke, langkah yang kedua, ini jenis seleksi. Oke, langkah ini untuk memilih jenis seleksi teman-teman. Nah, bagi teman-teman pejuang SN dalam rangka seleksi P3K Guru, maka pilih P3K Guru. Nah, jika muncul peringatan seperti ini, kemungkinan NIK pendaftaran BKN berbeda dengan Dapodik. Nah, silakan cek NIK pada aplikasi Info GTK. Itu sebabnya pada penekanan pada video sebelumnya bahwa silakan cek NIK Anda yang ada di Info GTK dengan NIK yang ada di Dukcapil. Itu harus sinkron teman-teman. Jika tidak, maka akan muncul peringatan seperti ini. Nah, keterangannya data Anda tidak ditemukan di dalam basis data Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi berdasarkan nomor induk kependudukan sebagai data pelamar P3K Guru atau verifikasi dan validasi data pendidikan Anda belum diperiksa oleh tim GTK. Silakan lakukan pemeriksaan kembali data Anda ke instansi terkait. Dan ini saya harap sebelum melakukan pendaftaran silakan dicek dari sekarang teman-teman supaya tidak menjadi masalah nanti saat pendaftaran. Oke, ini jika sudah sinkron antara data di Dapodik dan Dukcapil tentang NIK, maka tampilan seperti ini. Oke, yang pertama ini langkah untuk memilih jenis seleksi, kemudian pilih P3K Guru bagi teman-teman yang akan melamar menjadi P3K Guru. Oke, data sekolah, instansi, dan kualifikasi pendidikan terekam pada Dapodik akan muncul nih teman. Berarti yang ini akan otomatis dan diambil datanya, base datanya dari Dapodik. Ini otomatis muncul nanti. Itu sebabnya ada verbal ijazah, maka ini arahnya ke sini teman-teman. Kita tambah tentang pendidikan, instansi, dan sekolahnya.
Oh, ini terutama dan data sekolah yang base datanya dari Dapodik, teman-teman. Kemudian, jika kualifikasi belum muncul atau belum melakukan verbal ijazah, maka akan muncul tombol aplikasi verbal ijazah seperti ini. Oke, bagi teman-teman yang lupa tentang verbal ijazah, sepertinya akan diberikan kesempatan untuk melakukan verbal ijazah saat pendaftaran ini, teman-teman. Oke, agar dapat melanjutkan proses pendaftaran P3K Guru, silakan verbal ijazah S1 terlebih dahulu. Dan pastikan verbal ijazah S1 sudah selesai divalidasi oleh admin. Dapat dilihat pada lembar info GTK. Oke, seperti hal yang booming kemarin-kemarin bahwa banyak teman-teman pejuang ASN yang mengecek info GTK apakah sudah ada keterangan di verbal ijazah. Ini tujuannya. Kenapa? Karena bagi teman-teman yang belum melakukan verbal maka diberikan kesempatan, tetapi akan ada validasi lagi. Berarti akan molor waktunya nanti. Maka teman-teman silahkan cek info GTK-nya apakah teman-teman sudah melakukan verbal ijazah atau belum. Oke, bila pendaftar merupakan peserta X THK 2, maka isi nomor peserta X THK 2-nya di sini. Oke, setelah selesai, sudah terisi semua, maka bisa mengklik lanjutkan. Oke, ini langkah yang ketiga memilih informasi. Yang pertama itu adalah IPK, kemudian yang kedua ijazah, nomor ijazah. Yang ketiga tahun lulus. Yang keempat adalah jenis perguruan tinggi, apakah negeri atau swasta. Yang kelima adalah tanggal ijazah. Yang keenam adalah nama perguruan tingginya. Ini dipilih nanti teman-teman. Yang nomor 6 ini adalah sesuai perguruan tinggi dan pilihan yang ada. Yang nomor 7 adalah isi sesuai perguruan tinggi pada ijazah. Oke, berarti nomor 6 ini sesuai dengan nama yang sekarang, nomor 7 ini sesuai ijazah, teman-teman. Yang ke-8 ini nama program studi, yang ke-9 ini adalah akreditasi program studi pada saat lulus, teman-teman. Jadi bukan yang sekarang, tapi pada saat Anda lulus, apa akreditasi program studinya. Dan yang terakhir adalah pengisian CAPSA. Jika sudah terisi semua, yakin benar, maka silakan klik lanjutkan. Oke, ini langkah yang keempat adalah unggah dokumen. Nah, pengunggahan dokumen ini ada beberapa, ada 5 dokumen yang diunggah. Yang pertama ini adalah KTP, formatnya adalah PDF, teman-teman. Dan ukuran maksimumnya adalah 500 KB. Ingat, saya ulangi, formatnya PDF dan ukuran maksimumnya adalah 500 KB. Yang kedua adalah scan ijazah asli dan formatnya sama PDF. Dan ukurannya adalah 1 MB. Scan ijazah asli, formatnya PDF dan ukurannya 1 MB. Kemudian yang ketiga ini adalah scan transkrip nilai asli, sama formatnya PDF dan ukurannya adalah maksimum 1 MB. Yang keempat adalah pas foto latar belakang merah, formatnya JPG dan maksimum 300 KB. Nah, yang kelima, bagi teman-teman guru yang memiliki SERDIK atau sertifikat pendidik, bisa diunggah di sini yang kelima ini dengan format PDF dan ukuran maksimum adalah 1 MB. Oke, jika sudah diunggah, maka kolom lihat ini akan berubah warna hijau, teman-teman, dan bisa dikonfirmasi apakah sudah terunggah atau tidak dengan cara mengklik tombol lihat ini. Nah, jika sudah terisi semua, maka bisa klik lanjutkan. Oke, ini langkah yang kelima, yaitu resume, teman-teman. Langkah terakhir resume pendaftaran. Pada tahap ini, pendaftar harus periksa kembali data yang sudah diisi pada tahap sebelumnya. Jika sudah sesuai, klik centang sambil mengkonfirmasi ya yang tersedia ini. Sesuai dengan nama, instansi, kalau sudah benar centang. Jika sudah semua, maka bisa melanjutkan resumenya dan pastikan kembali data yang sudah benar karena tidak bisa memperbaiki data setelah akhiri proses pendaftaran. Ini adalah konfirmasi terakhir, teman-teman, di langkah yang kelima ini. Kenapa? Karena setelah ini tidak bisa dirubah datanya.
Jika memang ada yang kurang, yang salah, bisa kembali pada menu sebelumnya. Nah, bagi sudah menganggap benar, dengan cara mencentang semua kotak tempat centang checklist ini, maka bisa mengakhiri pengisian biodata ini. Oke, setelah ini tampilan resumenya, jika sudah tercentang semua, maka centang yang ini pastikan biodata yang sudah benar karena tidak bisa memiliki data setelah akhiri proses pendaftaran. Kemudian ada centang juga di sini. Jika sudah pastikan benar, maka ada juga centang di sini. Nah, setelah dipastikan semua dicek dan dipastikan secara saksama bahwa tidak ada kesalahan, maka teman-teman bisa mengakhiri dengan cara mengklik tombol akhiri proses pendaftaran ini. Oke, mungkin itu langkah-langkah teman-teman dalam proses pendaftaran akun SSC ASN. Ini langkah pendaftaran yang terakhir rasanya teman-teman, sebelum teman-teman melakukan seleksi dalam proses P3K Guru 2022. Dan semoga teman-teman sukses dalam seleksi kali ini. Dan jangan lupa persiapkan dari sekarang teman-teman, apapun yang menjadi syarat dalam seleksi atau pembuatan akun dan pengisian data pada seleksi P3K tahun 2022 ini. Dan sebelum akhiri, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, support kami dengan like dan subscribe channel ini agar kami tetap memberikan informasi kepada teman-teman tentang dunia pendidikan dan matematika. Oke, mungkin cukup sekian. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.